Alhamdulillah baik juga. Iya, saya dengar Ibu Kiki hari ini akan melakukan coaching. Iya Ibu, kebetulan dengan Coaching. Pak Sudarman. Oh iya, untuk itu Ibu, saya sebentar akan bertindak sebagai pengamat untuk proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Pak Sudarman. Sebelum kita masuk ke kegiatan coachingnya Ibu, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching Ibu. Bagaimana kita bisa sepakat tentang rubriknya Ibu? Bisa Ibu. Dan kan dari rubrik penilaian itu ada 3 kompetisi inti. Jadi kira-kira yang nanti akan Ibu observasi saat saya coaching dengan Pak Sudarman, kompetensi inti yang mana ya Bu? Oh iya, kan kita sama-sama tahu ya bahwa ada 3 kompetensi intinya. Jadi saya sebentar akan menilai dari ketiga kompetensi, semua kompetensi inti itu. Jadi mulai dari presensi, kehadiran penuhnya Ibu sepanjang proses coaching. Ini nanti indikatornya saya akan melihat dari mimik Ibu. Ya, apakah Ibu kehadiran penuh ya terhadap proses coaching tersebut. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif ya sepanjang proses coaching. Jadi saya akan melihat bagaimana responnya Ibu, kemudian bagaimana kontak matanya Ibu dengan si coaching nanti sebentar. Oke, kemudian yang terakhir kompetensi inti yaitu apakah Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi kegiatan atau indikatornya itu sebentar Ibu diupayakan bisa merangkum penjelasan dari coaching, kemudian mengkonfirmasi untuk menggali lebih jauh. Jadi demikian Ibu. Jadi ketiga kompetensi itu akan saya catat sebentar. Itu. Oke, saya lanjut Ibu. Dari 3 kompetensi inti itu kira-kira kompetensi inti mana yang akan Ibu kembangkan? Dari yang 3 itu saya akan kembangkan kira-kira yang kehadiran penuh Ibu, atau mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan oleh coaching. Oh iya, baik-baik. Iya, baik Ibu. Jadi dari 3 kompetensi itu ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi kan ya? Betul, Yaitu presensi dan kehadiran penuh. Nah, boleh disampaikan kira-kira menurut Ibu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu itu tadi? Kalau menurut saya indikatornya itu Bu, Ya. seperti saya memberikan anggukan saat Ya. coaching ini memberikan jawaban, saya merespon dengan cepat apa yang disampaikan oleh coaching, saya mendengarkan dengan baik, memberikan senyuman dan lain-lain. Iya. Saya rasa untuk diskusi prasupervisi kita sebelum melakukan coaching sudah cukup. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Pak Sudarman ya. Iya, ya. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Sudarman. Oh iya. Silakan. Iya, Ibu Akan melakukan coaching. Iya, Ibu, seperti yang tadi kita bicarakan. Jadi saya sebagai pengamat ya Pak ya. Iya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Bu Kiki? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik. Jadi seperti yang kemarin kita sudah bicarakan di telepon bersama Ibu juga. Jadi hari ini sudah dilakukan proses coaching ya Pak? Iya Bu. Jadi kira-kira apa yang akan Bapak bicarakan saat ini? Jadi begini Bu, saya ini kan kemarin mengajar di kelas 11 IPA 2. Kebetulan ada salah satu siswa yang saya ajar di situ, setiap melakukan pemanasan sebelum kita melakukan praktik di lapangan, dia tidak fokus, bahkan menganggap remeh pemanasan Bu. Oh, jadi ada siswa ya Pak tidak mengikuti pemanasan. Padahal pemanasan ini sangat penting bagi Betul, olahraga. betul. Kira-kira apa yang membuat anak ini seperti itu Pak? Ini anak yang saya akan mengidentifikasi dulu Bu, apa yang menyebabkan sehingga anak ini ketika pemanasan dilakukan dia ikut temannya, tapi dia serius Bu, bahkan dia mengganggu temannya yang ada di dekatnya.
itu bisa mengganggu temannya yang lain juga ya Pak. Iya. Jadi selain itu kira-kira hal apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk mengidentifikasi lebih jauh kenapa anak tersebut bisa berbuat demikian? Yang pertama yang saya harus lakukan mungkin Bu, saya akan adakan pendekatan persuasi sama ini anak. Yang kedua, saya harus koordinasi dengan guru BK dan wali kelasnya supaya guru BK-nya itu paham, tahu bahwa anak ini ketika melakukan pemanasan di lapangan berlayar jas, anak ini tidak serius ketika melakukan pemanasan. Itu merupakan langkah yang sangat betul karena sebenarnya sekolah itu lebih paham dengan anak ini selain kelasnya ya BK-nya sebagai guru pembimbingnya. Nah sekarang bisa Bapak simpulkan kira-kira selain hal itu yang mana yang Bapak akan terlebih dahulu lakukan? Yang saya harus lakukan yang pertama Bu, saya akan koordinasi sama guru BK dan wali kelas karena bagaimanapun juga wali kelas dengan guru BK ini lebih dekat, lebih sering komunikasi dengan anak walinya. Tapi saya juga memang ini anak memang bawaannya mungkin dari rumah atau seperti apa. Saya pikir data yang lebih akurat ada di BK sama di wali kelas. Iya, betul sekali Pak. Jadi hasil dari pertemuan kita hari ini Bapak akan koordinasi dulu dengan guru BK-nya. Baik Pak, jadi saya tunggu ya Pak informasi Bapak tentang hasil koordinasi dengan wali kelas dan guru BK-nya. Semoga pertemuan berikutnya Bapak sudah menemukan solusi dari atau menemukan hasil dari apa yang menyebabkan anak tersebut malas mengikuti pemanasan di lapangan. Iya, misalnya saya akan lakukan. Mudah-mudahan guru BK-nya dengan wali kelas itu punya data yang lebih akurat untuk mengidentifikasi siswa tersebut. Iya baik Pak. Jadi dari pertemuan kita kali ini apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah saya begitu lega Bu karena jujur sudah beberapa pertemuan ini saya selalu bingung Bu karena kita tahu bersama bahwa pemanasan itu sebelum kita melakukan aktivitas gerakan di lapangan salah satunya adalah mengurangi cedera. Bagaimanapun juga ketika ada mungkin anak-anak yang cedera di lapangan itu kan kembali ke tanggung jawabnya saya sebagai guru penjajah di lapangan. Betul sekali Pak. Jadi semoga apa yang Bapak harapkan, apa yang tujuan Bapak tercapai semuanya. Jadi agar anak ini bisa rajin kembali untuk pemanasan demi menghindari dari cedera sebelum melakukan olahraga. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak ini Ibu Putri atas waktunya. Mudah-mudahan siswa kita ke depannya ini sudah bisa mengikuti pemanasan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ketika proses belajar mengajar di lapangan. Baik Pak, sama-sama saya juga merasa lega ketika Bapak bisa berbagi masalah dengan saya dan merasakan kelegaan dari masalah yang Bapak hadapi. Sama-sama Pak. Alhamdulillah, jadi proses coaching tadi berjalan lancar ya Bu ya. Iya Ibu, alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan apa hasil dari pengamatan saya terhadap proses coaching yang dilakukan kepada Pak Sudarman. Ya, baik Ibu. Ya, jadi berdasarkan apa yang tadi Ibu sampaikan sebelum kita coaching ya, sebelum Ibu coaching itu bahwa saya ingin mengonfirmasi nih ya bahwa Ibu tadi mengatakan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetisi adalah jika Pak Sudarma memberikan senyuman, kemudian Ibu sebagai coachnya juga memberikan anggukan atas jawaban dan Ibu memberikan respon. Betul. Nah, sekarang saya ingin konfirmasi kembali, apakah menurut Ibu kegiatan yang Ibu lakukan tadi itu sudah menunjukkan indikator ketercapaian kegiatan kompetensi yang Ibu maksud tadi? Kalau saya rasa iya Ibu, sudah karena Pak Sudarman sudah memberikan jawaban secara terbuka dan saya pun juga merespon apa yang Pak Sudarman sampaikan tadi. Oh iya.
merespon dengan anggukan, dengan senyuman dan lain-lainnya. Ya itu terlihat jelas ya Bu ya. Saya tadi juga mengamati bahwa Ibu memberikan respon, Ibu melakukan 3 kompetensi inti dengan baik. Jadi mulai dari kehadiran penuh, kemudian Ibu memberikan mendengarkan aktif, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai catatan saya sendiri. Oke. Nah sekarang saya juga ingin menyampaikan hasil observasi saya pada saat Ibu melakukan coaching tadi ya. Jadi sesuai pengamatan saya tadi Ibu, bahwa Ibu lakukan yang pertama sesuai rubrik penilaian kita penuh atau presensi. Ya, saya ulang kembali ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu telah mendengarkan aktif sepanjang proses coaching. Jadi tadi sudah ada kontak mata dengan coachingnya, kemudian Ibu memberikan dan anggukan. Dan yang ketiga, Ibu telah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi tadi terlihat bahwa sesudah Pak Sudarma memberikan penjelasan, kemudian Ibu memberikan lagi respon ya, sehingga Pak Sudarman memberikan kembali jawaban sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Sangat luar biasa Ibu. Ya, jadi oke. Jadi menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan bagi itu sudah berfungsi. Ya. Sekarang saya tanya lagi pertanyaan yang terakhir. Selain 2 kompetensi yang ingin dikembangkan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Mungkin ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya rasa dalam kompetensi ini saya masih kurang lihai memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, seperti itu ya, memang karena pertanyaan berbobot dari situlah akan lahir solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach kita ya. Ibu, pertanyaan berbobot bagaimana nanti coach ini bisa memberikan jawaban yang nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Biasa sekali Bu, saya juga sebagai seorang pengamat belajar banyak dari proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita selanjutnya berjalan dengan lancar. Baik, bisa juga mengucapkan terima kasih ya Bu. Ya. Sampai jumpa kembali. Ya, mari. Iya, Ibu. Assalamualaikum Pak Sudarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabar tak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, seperti yang kita telah rencanakan sebelumnya ya Pak, hari ini akan ada proses coaching ya Pak yang Bapak lakukan. Iya Bu. Oke, baik. Sebelum proses coaching ini dilakukan, saya sebagai observer di sini atau pengamat akan mengobservasi dulu apa yang akan Bapak lakukan. Jadi di sini ada rubrik penilaian coaching yang akan saya isi. Ada 3 ya Pak kompetensi inti. Bagaimana Bapak sepakat? Oke, sepakat Bu. Dari ketika kompetensi inti coaching tadi Bu, sebagai pengamat, kompetensi yang mana Ibu ingin observasi? Jadi yang akan saya observasi itu yang pertama kehadiran penuh Bapak atau presence, yang dimana terlihat dari bagaimana mimik muka Bapak. Terus yang kedua adalah bagaimana Bapak mendengarkan aktif saat proses coaching itu, bagaimana Bapak mendengarkan coach menjelaskan apa permasalahannya. Terus yang ketiga adalah bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach tersebut. Oke, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi inti tadi yang sudah saya jelaskan, sebagai coach, kompetensi inti mana yang Bapak kira-kira akan kembangkan? Saya sebagai coach yang saya akan kembangkan yaitu persentase atau kehadiran penuh Bu, dan mendengarkan aktif.
Oke, dari jawaban pertanyaan Bapak barusan, Bapak akan menyampaikan kompetensi inti yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh ya, Pak? Iya betul Bu. Jadi ketika saya sebagai coach memberikan respon berupa anggukan, kata iya, senyuman, coach merasa nyaman dan pembicaraan yang terjadi. Dan saya sebagai coach dapat mengkonfirmasi penjelasan coaching yang panjang dan baik dan tepat. Oke, baik Pak. Jadi ini ya Pak indikator penilaiannya, bagaimana proses coaching Bapak ini tergolong berhasil ya Pak? Iya betul Bu. Oke, baik Pak. Silakan dilanjutkan ya Pak proses coachingnya. Nanti saya akan mengamati. Siap Bu. Mari memori. Waalaikumsalam. Ibu Sugiyarti ya. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya. Iya Bu. Apa sih tujuannya sebenarnya Ibu ini untuk melakukan percakapan hari ini Bu? Iya Pak, ini sebenarnya Pak saya ada apa ya? Boleh dikata saya menemukan sebuah masalah. Itu saya berterima kasih sekali karena Bapak mau meluangkan waktu. Mudah-mudahan Bapak bisa membayar bersama kami. Kau tahu apa sih sebenarnya masalah Bu? Iya Pak, ini saya kan sebagai matematika Pak. Ya, jadi yang menjadi masalah saya itu, misalnya saya saat ini pada hari ini mengajarkan kepada murid, ya pada saat itu mereka paham waktu saya memberikan soal, memberikan kuis, alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan. Tetapi minggu depannya pada saat saya memberikan apersepsi, saya membantu membuat apa namanya menginginkan mereka mengingat kembali materi sebelumnya, mereka lupa lagi Pak seperti itu Pak. Oh begitu ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang Ibu inginkan atau apa yang Ibu capai dikala itu hilang? Ya Pak, jadi saya itu berharap Pak masalah saya hilang itu ketika misalnya pada pertemuan berikutnya saya dengan apersepsi, saya memberikan beberapa pertanyaan, mereka tak menjawab lah boleh kan lebih dari 80%. Bukan jawabannya, saya bertanya mereka lupa seperti itu. Jadi saya ingin apa yang saya ajarkan minggu ini tetap berbekas di pemahaman mereka Pak. Ya begitu Bu. Melihat faktor-faktor yang macam itu terjadi, yang bisa membuat hal itu hilang Bu. Apa yang faktor-faktor yang bisa Ibu lakukan supaya hal itu bisa hilang yang Ibu ceritakan tadi kepada saya? Apa Pak ya? Saya di kelas itu saya berupaya maksimal untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Saya berupaya untuk memberikan atau menyajikan media yang sekiranya mereka bisa terima seperti itu Pak. Saya rasa seperti itu Pak yang saya sudah lakukan. Apakah Ibu bisa memikirkan sebuah gagasan untuk mengatasi hal seperti itu? Apa kira-kira Pak ya? Oh Pak, sekarang ini kan kita sedang pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Iya betul. Mungkin saya bisa sedikit banyaknya menerapkan pada kelas saya. Saya akan berusaha untuk menyajikan materi atau menyiapkan konten yang sesuai dengan kebutuhan murid saya seperti itu Pak. Iya, jadi tadi Ibu bahasan punya masalah. Saya sebagai coach tentu bisa memberikan solusi atau menyelesaikan lah Ibu. Jadi yang menyelesaikan masalah Ibu itu ya sendiri mencari jalan keluarnya. Apalagi
saya dengar sudah ada tahap-tahap yang Ibu ingin lakukan. Karena Bu Sugiarti, perasaannya setelah kita melakukan bincang-bincang pada hari ini? Iya Pak, alhamdulillah saya jadi merasa puas ya Pak ya. Alhamdulillah karena Bapak mau mendengar saya Pak ini. Ternyata memang kita butuh untuk bercerita, elaborasi, pada saat berpikir sendiri. Kadang pikiran itu tidak ide itu tidak muncul Pak. Terima kasih banyak Mas Said. Sama-sama Bu, saya juga ikut Pak ya, kalau kita bincang-bincang seperti ini, kita berkolaborasi. Apa yang Ibu selama ini mungkin pikirkan, alhamdulillah sudah sedikit bagus. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Insya Allah saya akan berbuat lebih maksimal dalam pembelajaran saya. Saya akan berupaya untuk melakukan pembelajaran yang memenuhi tuntutan saya, Pak, supaya ada menjadi masalah yang tadi di awal bahwa pada saat ini mereka memahami, minggu mereka sudah lupa lagi, mudah-mudahan itu bisa terselesaikan apa yang saya lakukan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Ya. Permisi Pak, Iya. ya kebetulan ada Iya. Oke, baik Pak. Jadi tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar ya Pak, berdasarkan pengamatan saya. Iya, alhamdulillah Bu. Oke, kan tadi sebelumnya kita sempat membicarakan indikator penilaian yang akan saya lakukan, dan Bapak juga setelah mengungkapkan indikator bahwa yang mana indikator yang Bapak inginkan itu apakah sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan kemampuan Bapak. Kan tadi indikatornya yang Bapak lakukan, kompetensi inti ini tercapai ketika Bapak dapat merespon dengan baik apa yang coach sampaikan. Kira-kira menurut Bapak apa yang tadi Bapak lakukan ini, semua indikator yang Bapak ucapkan sebelumnya itu apakah sudah tercapai keinginan? Iya, betul. Jadi tadi itu terlihat bahwa selama proses coaching, coach itu atau Ibu Sugiarti itu berbagi kisah kepada saya sebagai mitra dan sebagai coach, saya sebagai coach memberikan respon berupa anggukan, kata iya, atau bentuk senyuman Bu. Betul sekali, begitupun dengan hasil pengamatan saya sebenarnya Pak. Tadi saya mengamati ya proses coaching Bapak sudah memberikan respon seperti anggukan, menjawab dari apa jawaban dari coach Bapak respon dengan cepat. Jadi selain itu sesuai pengamatan tadi saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu Bapak sudah hadir secara penuh. Bagaimana Bapak bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan secara penuh apa yang coach sampaikan. Indikator yang kedua yaitu Bapak mendengarkan aktif sepanjang proses coaching. Jadi Bapak ini selain hadir secara penuh, Bapak juga sudah bisa mendengarkan apa yang coach sampaikan. Terus yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Bapak juga beberapa kali sudah menyampaikan hal demikian. Nah, sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan tadi, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, saya mencatat Bapak sudah melakukan kegiatan ini dengan baik. Nah, selain kompetensi yang tadi Bapak bicarakan pada saat awal observasi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak akan kembangkan yang lainnya? Saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi kira-kira kenapa Bapak akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot nih? Karena pertanyaan yang berbobot itu merupakan kompetensi seseorang coach yang dapat menggali potensi coach untuk menemui solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi saya sebagai coach itu tidak memberikan solusi, tapi Ibu Sugiarti sendiri sebagai coach di sini yang menemukan solusinya sendiri, karena saya tidak bisa memberikan saran dan sebagainya Bu. Jadi Ibu Sugiarti sendiri yang mencari solusinya bagaimana bagusnya, dan alhamdulillah dia sudah menjelaskan kepada saya
tahap-tahapnya Bu yang ingin dia lakukan. Betul sekali Pak, berdasarkan pengamatan saya juga tadi pun sudah tercapai semuanya. Cuma memang ya karena Bapak sendiri menginginkan pertanyaan berbobot ini bisa ditambah kembali, karena memang ini kompetensi inti yang dimana dengan pertanyaan berbobot ini semua masalah yang disampaikan Koci, Bapak bisa memberikan respon bagaimana biar Koci ini menemukan solusi dari permasalahan. Betul Bu. Iya baik Pak, rasanya hari ini kegiatan kita sudah cukup ya Pak. Semoga kedepannya proses coaching yang kita lakukan di hari-hari kemudian bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan sesuai alur. Amin. Terima kasih banyak ini Bu. Baik Pak saja, terima kasih banyak ya Iya. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, saya dengar-dengar hari ini Ibu melakukan proses coaching ya sama kemudian. Kebetulan beliau meminta saya untuk Oke, jadi hari ini saya punya posisi sebagai pengamat. Sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai pengamat akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Bagaimana Bu? Sepakat? Iya Pak, sepakat. Kalau boleh tahu Pak, kompetensi inti apa yang akan Bapak Ibu observasi sebentar pada saat proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang saya mau penilaian ada tiga. Yang pertama itu pentase atau pikiran. Jadi di mana sebentar adalah berfokus pada kompetensi inti coaching yang terlihat dari mimik muka coach. Itu yang pertama Bu. Yang kedua mendengarkan aktif sepanjang proses coaching Bu. Jadi terlihat dari adanya kontak mata antara coach dengan coaching, memberikan respon dengan anggukan atau kode yang seperti bilang gitu. Jadi yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi merangkum penjelasan panjang, coach itu lalu mengkonfirmasi untuk menggali lebih jauh. Dari tiga kompetensi inti coaching tadi Bu, sebagai coach kompetensi inti yang mana Ibu inginkan sebenarnya? Oh iya Pak, jadi dari tiga kompetensi itu Pak ada kompetensi yang khusus ingin saya kembangkan, yaitu presensi atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Pak. Oh begitu ya Bu. Pak. Menyampaikan, Ibu harus menyampaikan bahwa kompetensi inti yang ingin dikembangkan adalah persentase kehadiran penuh Ya. dan mendengarkan aktif. Boleh disampaikan apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut Bu? Oh iya Pak, jadi ketika saya sebagai coach itu pada saat si coach ini memberikan pernyataannya atau menceritakan apa yang menjadi masalahnya, itu jika saya sudah memberikan anggukan Pak, atau saya sudah memberikan senyuman seperti yang Ibu bilang, Bapak bilang tadi, berarti saya merasa bahwa kompetensi inti yang saya lakukan itu sudah tepat, dan pada saat si coach ini merasa nyaman atau mau mengeluarkan apa yang menjadi masalahnya. Seperti itu Pak. Oke Bu. Kalau begitu silakan melakukan proses coaching Bu. Saya sebagai pengamat berharap mudah-mudahan proses coaching hari ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita Ada sesuatu yang sampaikan sama Ibu. Apakah Ibu ada
Insya Allah ada Bu. Ya selalu ada waktu untuk Ibu Kiki. Alhamdulillah Iya. Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Apa ya yang membuat besar? Jadi begini Bu, sebenarnya ini permasalahan sudah lama sih Bu, dan ini berulang-ulang terus. Jadi dari sekolah sebelumnya yang saya tempati pun juga sudah seperti ini. Jadi begini Bu, mekanisme penanganan siswa bermasalah di sekolah itu tidak berjalan sesuai dengan apa adanya. Jadi ada beberapa wali kelas, guru mapel yang ketika memiliki masalah di dalam kelas, mereka langsung melimpahkan permasalahan tersebut ke saya, ada kami di ruang BK. Jadi masalah buat jurusan itu adalah tiap ada masalah sekolah Ibu itu mekanismenya tidak boleh dikata kurang sesuai, langsung melimpahkan ke Ibu Kiki sebagai ibu guru BK ya. Iya Ibu, betul sekali. Iya. Terus saya ingin menanyakan kira-kira apa yang Ibu harapkan supaya ini tidak menjadi masalah? Apa yang Harapan saya sih Bu, bagaimana biar rekan-rekan guru ini bisa tahu sebenarnya mekanisme penanganan siswa di sekolah itu seperti apa. Biar tidak ada lagi saling melimpahkan masalah, tidak ada lagi saling lepas tangan seperti itu Ibu. Oh iya, kalau dipikir juga ya Bu ya, bahwa dalam sebuah masalah itu tidak boleh saling melepaskan tangan seperti itu, melimpahkan pada satu pihak, apalagi misalnya semua masalah langsung diserahkan kepada diri. Iya. Saya ingin bertanya kira-kira apa atau yang menyebabkan hal ini bisa terjadi dan apa yang bisa menghentikan atau membuat supaya masalah itu bisa kembali ke jalurnya. Jadi kalau pengamatan saya sih Bu, rekan guru ini paham betul bagaimana alur dari mekanisme penanganan siswa di sekolah. Jadi mengapa hal tersebut sering berulang seperti itu? Karena ya mereka tidak paham sebenarnya Ibu. Jadi kami juga sebagai BK sudah berusaha menjelaskan kepada mereka bagaimana agar setiap ada masalah yang mereka hadapi di kelas bisa diselesaikan dulu. Kalaupun misalnya saat itu tidak bisa diselesaikan, barulah dilimpahkan ke wali kelasnya, baru ke kami. Tidak langsung dari kelas, dia belum menyelesaikan di kelas langsung dilimpahkan ke kami. Seperti itu Ibu harapan kami. Oh iya, jadi saya mengkonfirmasi ya. Jadi harapan Kiki adalah jika terjadi masalah itu jangan langsung dilimpahkan ke guru BK, tetapi harus diselesaikan dulu oleh wali kelas. Nah, kira-kira agar ini bisa tercapai, ada tidak gagasan dari Ibu Kiki untuk mengatasi hal ini? Kalau menurut saya Ibu, yang akan saya lakukan pertama itu melakukan pendekatan kepada guru mapel yang biasa melakukan hal demikian. Jadi saya akan berusaha menjelaskan bagaimana alur dari mekanisme penanganan siswa bermasalah di sekolah. Mungkin selain itu saya juga akan meminta bantuan pada rekan-rekan guru yang lain sudah paham dan memberikan contoh langsung kepada mereka bagaimana menangani siswa di kelas tanpa perlu dilimpahkan ke guru BK-nya. Oh iya. Jadi seperti itu ya. Jadi Kiki berharap supaya salah pelimpahan masalah tidak langsung ke guru BK, dan Ibu Kiki akan melakukan penjelasan ya di mata pelajarannya. Boleh disampaikan kembali Ibu Kiki apa dari hasil pembicaraan kita hari ini? Iya Bu, jadi saya sekarang lumayan lega ya Ibu, terima kasih. Jadi saya sekarang merasa bahwa saya akan melakukan pendekatan dulu terhadap rekan yang paham ini, memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya alur dari mekanisme penanganan siswa di sekolah, biar tidak ada lagi menyalahkan, saling melimpahkan permasalahan. Jadi setiap guru mapel ini bisa menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu tanpa harus lepas tangan dan melimpahkannya ke kami. Jadi harapan saya ini semoga bisa segera saya terapkan. Oh iya, harapan yang sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi saya juga ikut merasa lega karena tadi Ibu Kiki sudah menyampaikan bahwa Ibu merasa lega dan puas dengan pembicaraan kita, dan semoga apa yang Ibu Kiki harapkan yaitu
untuk guru-guru mapel di sekolah kita ini bisa memahami fungsinya sebagai wali kelas, baik sebagai wali kelas ataupun guru ya. Jadi langsung untuk melimpahkan masalah kepada Ibu Kiki langsung. Betul. Ya, jadi Ibu akan menyelesaikan masalah Ibu tadi yang sempat membuat gusar ya Bu ya. Betul Ibu. Ya. Dan memberikan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada para guru-guru agar bisa mengambil alih di baris pertama terlebih dahulu ya. Jadi intinya sebelum mereka mampu membantu menyelesaikan masalah, jangan langsung dilupakan ke guru BK. Seperti itu ya Bu Betul ya. Ibu, dan tanggung jawab kita di sekolah itu sebenarnya sama Ibu. Iya, oke. Menarik sekali hasil pembicaraan kita hari ini. Iya Ibu, saya sekarang sudah merasa lega, sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan pertama. Terima kasih ya Ibu, saya Iya, ucapkan Ibu. atas waktunya Ibu. Iya, saya mengucapkan terima kasih Bu atas perkenan Ibu untuk berbagi dengan saya. Kedepannya kita bisa saling berbagi ya, saling share apa-apa yang terjadi masalah yang ada di sekolah. Betul sekali Bu, terima kasih banyak ya Ibu Iya, atas waktu dan sama-sama. Oke, proses coachingnya tadi berjalan lancar ya Bu. Iya, alhamdulillah Pak. Oke, baik Bu. Saya posisi sebagai pengamat konfirmasi kecocokan penerapan pra coaching kita tadi. Sesuai apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi ini adalah ketika Ibu sebagai coach memberikan respon berupa anggukan, iya, senyuman. Coach tadi saya merasa nyaman dengan pembicaraan yang tadi. Dan saya sebagai coach dapat mengkonfirmasi penjelasan coaching yang panjang, baik dan tepat. Menurut Ibu, apa kegiatan Ibu lakukan yang dapat menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Iya, terima kasih Pak. Jadi selama proses coaching saya merasa bahwa proses coaching sudah berjalan baik. Kenapa? Karena si coaching ini Ibu Rizky Bukti mau dengan lancar, dengan nyaman menyampaikan apa yang menjadi masalahnya yang sempat membuat beliau gusar seperti itu. Jadi saya merasa bahwa Ibu Kiki memperlakukan saya sebagai mitra seperti itu. Kemudian saya melihat bahwa Ibu Kiki itu menyampaikan masukan, dan saya juga merespon dengan baik. Oke Bu, jadi sesuai pengamatan saya, Ibu melakukan coaching tadi itu ada 3 indikator. Yang pertama sesuai dengan rubrik penilaian yang telah kita diskusikan, saya melihat dan mendengar bahwa persentase atau kehadiran penuh sepanjang proses coaching terlihat dari mimik muka coach dan sudah terpenuhi. Yang kedua, mendengarkan aktif sepanjang proses coaching, terlihat dari adanya kontak antara coach dan coaching, memberikan respon dan anggukan kata ya sudah terpenuhi. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, merangkum penjelasan panjang coaching, lalu konfirmasi dan untuk menggali lebih jauh sudah terpenuhi Bu. Alhamdulillah sudah terpenuhi. Nah, sesuai dengan kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, yaitu presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Saya mencatat sebagai pengamat bahwa coach Ibu sudah melakukan kegiatan dengan baik. Setelah Ibu melakukan coaching, kira-kira sesi apa yang ingin dikembangkan Bu? Kompetensi baru yang ingin saya kembangkan lagi itu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Bagus Bu. Jadi mengapa kira-kira Bu mengajukan pertanyaan yang berbobot? Iya Pak, karena dalam proses coaching itu pertanyaan berbobot adalah kunci bagi seorang coach untuk bisa menggali potensi semua fungsi yang ada dari diri coachingnya
supaya si coaching itu mau menyampaikan apa yang salahnya, kemudian dengan kita menggali lebih jauh dengan pertanyaan bot, akhirnya solusi dari si coaching itu sendiri yang akan menyelesaikan masalah. Betul. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Mudahan proses coaching kita nantinya dapat berjalan lancar dan kita semua ini bisa berkolaborasi dengan teman sejawat kita di sekolah. Ya, seperti itu Pak. Dan saya juga sangat berterima karena Bapak sudah untuk menjadi tengah pada saat saya melakukan tim ya, karena kalau hanya saya lakukan mungkin saya menganggap bahwa apa yang sudah saya lakukan ini sudah baik, tetapi dengan adanya Bapak, kehadiran Bapak di sini itu menjadi sebuah bisa menjadi indikator juga bahwa saya harus berbuat yang lebih baik. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak. Iya Bu, kesempatannya. sama-sama Bu. Ya Pak. Ya, makasih Pak. Iya Bu, assalamualaikum.